Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan segala aktivitas dan melakukan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, manusia yang paling agung, manusia yang berakhlak mulia, uswatun hasanah bagi para umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, teman-temanku sekalian, saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian terkait dengan materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Ya. Nah, sebelum kita merujuk atau kita mengarah kepada tujuan pendidikan Islam, kita harus tahu apa itu pendidikan. Ya, oke, baik. Pendidikan, ya, pendidikan itu adalah sebuah kegiatan atau cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada siswanya atau anak yang dia didik. Pendidikan itu banyak berupa pendidikan karakter, pendidikan formal, pendidikan non formal. Jadi pendidikan itu dia sebuah cara untuk mengubah karakter atau perilaku kepada anak yang dia didik yang tadinya belum baik menjadi baik. Itu namanya pendidikan. Nah, di pondok saya waktu saya mondok, pendidikan itu artinya apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan, itu adalah pendidikan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang dilihat oleh anak atau anak didik kita, apa yang didengar oleh anak, dan apa yang dirasakan, itu semua adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya pendidikan di dalam kelas, pendidikan di dalam ruangan, pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Pendidikan itu tidak hanya yang kita lihat, melihat pelajar dalam kelas dan melihat guru sedang melakukan, enggak, itu tidak, itu pendidikan itu tidak hanya dari segi itu, tapi pendidikan itu luas, pendidikan itu bercabang, ya. Jadi pendidikan itu pada intinya adalah sebuah cara, ya, sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh seorang guru atau pengajar atau pendidik kepada anak didiknya yang dia ajar untuk membentuk perilaku yang baik, untuk membentuk karakter atau perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik, ya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah pendidikan yang diberikan oleh sang guru kepada anak didiknya, ya. Nah, baik, jadi itu pembukaan pada materi kita kali ini tentang pendidikan. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Nah, oke, di slide kedua ini yaitu tentang tugas dan fungsi pendidik. Tugas dan fungsi pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu sebagai pengajar atau instruksisional yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Maksudnya apa? Maksudnya seorang guru di sini, dia sebagai pengajar atau instruksional, tugas dia itu merencanakan program. Ya. Jadi seorang guru itu ketika dia mengajar, dia harus punya rencana, dia harus punya planning, ya. Tidak hanya sekedar mengajar begitu aja. Jadi ketika kita menjadi guru nantinya, kita menjadi seorang pendidik, seorang guru nantinya, ketika kita akan masuk dengan profesi kita, yaitu profesi keguruan, profesi pengajar, sebelum kita mengajar anak didik, kita harus tahu planning kita untuk kedepannya itu bagaimana, rencana kita tuh apa yang akan kita rencanakan, ya, apa yang akan kita kasih kepada anak didik kita. Nah, itu kita harus merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian. Jadi guru itu sebelum mengajar itu dia harus mempunyai planning, ya. Planning dia tuh apa, rencana dia tuh apa.
rencana pembelajaran dia itu apa? Apa yang mau dia ajar ke anak didiknya? Materi apa yang mau dia ajar ke anak didiknya? Apa yang mau dia sampaikan? Bagaimana metode atau cara dia dalam menyampaikan materi kepada anak didik sehingga anak itu lebih mudah untuk memahami, cepat paham, ya, dan bagaimana dia menarik perhatian anak didik ketika dalam mengajar gitu, agar terciptanya suasana pembelajaran yang asik, menyenangkan, gitu, tidak membosankan. Nah, ketika seorang guru sudah mempunyai planning atau rencana dalam mengajar, nah baru di tahap akhir dia akan melakukan sebuah penilaian setelah program telah dilaksanakan. Contohnya, ketika menyampaikan materi, setelah selesai menyampaikan materi, sang guru memberikan sebuah uji kompetensi berupa latihan, pengayaan atau ulangan. Nah, itulah sebuah uji coba yang diberikan oleh guru kepada anak didik, bertujuan untuk agar guru tersebut ya bisa mengetahui kemampuan setiap anak didiknya. Ya. Kira-kira nih anak didik yang saya ajar ini dia paham betul nggak tentang materi yang saya ajarkan. Nah, untuk mengujinya bagaimana? Guru memberikan sebuah penilaian berupa latihan, pengayaan, ujian, itu kayak ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, itu ada sebuah tahap akhir berupa penilaian. Nah, lalu yang kedua sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik yang pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Jadi apa? Guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Ya. Hati-hati, mengajar dengan mendidik itu beda. Kalau mengajar, kita mengajarkan materi, menyampaikan materi, transportasi ilmu, ya transformasi ilmu. Kita mentransferkan ilmu, mengirimkan ilmu kepada anak didik, menyampaikan materi yang kita ampu, materi yang kita bawa kepada anak didik supaya mereka paham. Tetapi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik. Artinya apa? Ketika guru dalam kelas, ya, dia harus bisa membagi dua cabang, mengajar 50%, mendidik 50%. Nah, mendidik yang kita maksud ini adalah mendidik karakter anak. Karena apa? Guru itu sebagai orang tua kedua bagi anak. Orang tua pertama adalah ya orang tua kandung sang anak tersebut, ya, yang berada di rumah, yang mendidik anak, mengawasi anak. Nah, ketika di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, guru itu sebagai orang tua, ya, sebagai pembimbing, orang tua kedua, ya, orang tua kedua bagi anak. Ya. Jadi apa? Jadi guru itu harus bisa memberikan kenyamanan bagi anak. Tidak hanya sekedar mengajar, tetapi dia juga mendidik anak. Mendidik karakternya, yang tadinya karakter tidak baik menjadi baik. Ya. Mengarahkan anak, membimbing anak pada tingkat kedewasaan. Ya. Kita telah menjalani pendidikan selama 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. 12 tahun kita telah mengalami dan melewati semua itu. Nah, dari TK, SD, SMP, SMA itu ada tahapnya, ada tingkatannya. Tingkatan pembelajaran, tingkatan penguasaan ilmu, tingkatan kedewasaan. Anak TK dengan anak SMP itu beda, anak SD dengan anak SMP pola pikirnya beda, anak SMP dengan anak SMA pola pikirnya beda, anak SMA dengan anak kuliah toh juga pola pikirnya beda. Ya, jadi di sini guru ini sebagai pembimbing yang mengarahkan anak ini untuk memperbaiki karakter yang tadi tidak baik menjadi baik, yang membawa anak didik, mengiring anak didik tersebut dari karakter dia yang bermula kanak-kanak, ya, lalu beranjak remaja, yaitu dewasa. Jadi guru itu sebagai sebagai pembimbing, ya, sebagai motivator, ya. Guru itu harus seperti itu, tidak hanya sekedar mengajar, harus juga mendidik. Lalu yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial, yang memimpin mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Artinya apa? Selain guru sebagai pengajar dan guru sebagai pendidik, guru itu sebagai pemimpin yang mengendalikan kepada diri sendiri. Jadi guru itu adalah uswatun hasanah. Ya. Kalau guru mau dihargai oleh anak didiknya, kalau guru mau disegani oleh anak didiknya, dia harus mencontohkan yang baik kepada anak didiknya. Ketika dia mengajarkan, dia menyampaikan suatu hal, menyampaikan suatu
ilmu, ya, dia membimbing anak, mengarahkan anak, tapi dia juga harus mencontohkan dari dia sendiri. Ya, usikum wa iyaya. Ya, saya mengingatkan kalian dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ya, jadi apa? Guru itu ya harus memberikan contoh dulu. Wah, oh guru saya seperti ini. Oke, baik, ayo kita ikutin, ayo kita contoh. Jadi anak didik itu termotivasi, anak didik itu segan sama kita, menghargai kita. Contoh misalkan seperti ini. Guru mengarahkan anak-anaknya untuk dibiasakan sholat duha, sholat sunnah. Tapi guru tersebut tidak melaksanakan, sama aja bohong. Kalau guru itu mengarahkan anak didiknya untuk sholat duha, guru itu juga harus mencontohkan, ya, mencontohkan kepada anak didiknya, ya, itu harus terjun langsung guru itu, karena guru itu sebagai pemimpin yang mengendalikan diri sendiri, ya, dia harus bisa mengendalikan diri dia supaya diri dia ini tetap berada dalam relnya, tidak keluar batas. Kenapa? Karena guru ini sebagai pendidik, ingat, pengajar, pendidik, pemimpin, ya. Pendidik buat anak didiknya dan pendidik juga buat keluarganya nanti, buat anak didik anak-anaknya di rumah. Ya, jadi guru itu, ya, dalam pokok pikiran kita, tugas dan fungsi guru itu ada 3, sebagai pengajar atau instruksional, pendidik, edukator, dan pemimpin, manajerial. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sedangkan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam merumuskan dengan penggunaan beberapa istilah. Mu'alim. Apa itu mu'alim? Yaitu orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan. Artinya apa? Mu'alim ini adalah orang yang menguasai ilmu, dia menguasai ilmu, menguasai materi yang dia pahami, lalu dia mengembangkannya serta menjalankan fungsinya, ya, dia mengembangkannya dan menjalankan fungsinya. Contoh apa? Contoh dari mu'alim ini adalah guru. Guru dia mempelajari ilmu. Ketika dia mempelajari ilmu, dia cerna ilmu tersebut. Ketika dia cerna, dia harus kuasai itu. Kenapa? Sebelum dia transfer ilmu ke orang lain, dia harus kuasain dulu ilmu dia. Jangan sampai ketika dia mengajarkan ilmu kepada orang, menyampaikan ilmu kepada orang itu salah. Dia tidak tahu dasarnya, landasannya apa. Dia tidak tahu, jangan sampai. Karena kita itu ketika kita berbicara harus sesuai dengan data, sesuai dengan fakta. Jangan hanya omong kosong atau omong belaka. Jadi mu'alim ini yang disebutnya adalah guru. Guru itu harus menguasai ilmu dulu. Setelah dia menguasai ilmu, dia harus mampu mengembangkan dan serta menjalankan fungsinya. Mengembangkan di sini adalah dia harus mengamalkan ilmu tersebut, dia harus menyebarluaskan ilmu tersebut, ya. Kenapa? Karena ketika orang meninggal itu akan terputus semua amal kecuali 3 perkara: doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang dia amalkan kepada orang lain, ilmu yang diajarkan. Nah, itu adalah mampu mengembangkan, dikembangkan lagi ilmunya. Ketika seorang itu mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia juga akan mengulangi ilmu yang dia kuasai, sehingga apa? Ilmu yang ada di otak dia itu tidak akan pernah lupa. Dia akan ingat terus, ingat terus, ingat terus. Kenapa? Karena dia mengajarkan, karena dia mentransferkan ilmu kepada anak didiknya, sehingga secara otomatis, secara logika, dia akan ingat terus dan itu tidak akan lupa. Lanjut ke yang kedua, yaitu murabbi. Berasal dari kata dasar Rob. Tuhan adalah sebagai Rabbul Alamin dan Rob An-Nas, yakni menciptakan, mengatur, memelihara alam seisinya, termasuk manusia. Manusia sebagai khalifahnya diberikan tugas untuk mengembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur, dan memelihara. Jadi artinya apa? Allah telah menciptakan sebuah makhluk yang paling sempurna bernama manusia, memiliki akal, berbeda dengan hewan. Bedanya kita dengan hewan adalah kalau hewan memiliki otak, tidak memiliki akal. Tapi kalau kita memiliki otak dan memiliki akal. Akal itu apa sih? Akal itu yang mengatur, ya, pikiran kita, ya, yang mengatur diri kita, ya. Jadi akal itu adalah sebuah logika. Ketika kita melakukan sesuatu, ini pantas apa enggak, ini benar apa enggak. Ketika kita berucap, kira-kira ucapan kita ini menyakiti perasaan orang apa enggak. Jadi kita tuh bisa berpikir secara logika, bisa berpikir secara akal. Contoh, kalau hewan itu kawin itu nggak ada aturannya, ya. Jantan induknya kawin sama
anaknya kawin sama induknya. Jadi nggak ada aturan. Kalau manusia nggak boleh kayak begitu. Manusia itu ada aturannya, ya. Ada aturannya. Nggak boleh sembarang kayak gitunya. Itu adalah sebuah itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi kita itu sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna penciptaan, nah kita diberikan akal oleh Allah, diberikan otak. Nggak ada manusia yang bodoh, semua manusia itu pintar. Tidak ada kata bodoh. Ya, cuman apa? Malas yang membuat kita itu, membuat manusia itu menjadi terseok-seok. Sehingga apa? Sehingga dia sungkan atau malas melakukan segala sesuatu. Karena apa? Sifat dasar malas itu yang melekat. Nah, ini harus dihilangkan dari kecil. Ya, jadi Allah itu telah menciptakan manusia untuk bisa mengembangkan segala potensinya, segala kreativitasnya. Kenapa? Manusia dengan manusia yang lain itu berbeda kemampuannya. Ya, kemampuan si A dengan kemampuan si B itu berbeda, tidak sama. Nah, itu harus kita pahami betul-betul. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Mu'adib. Istilah mu'adib dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya Tuhan telah mendidikku, memperbaiki akhlakku, maka perbaguslah didikan akhlakku ini. Berdasarkan hadis tersebut. Jadi mu'adib itu diartikan sebagai orang yang memiliki akhlak dan sopan santun. Seorang yang terdidik dan berbudaya sehingga ia memiliki hak moral dan daya dorong untuk memperbaiki masyarakat. Nah, Buya Hamka pernah berkata bahwa orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu dia berakhlak. Artinya apa? Orang yang berilmu, orang pinter, dia akan cenderung untuk bersikap takabur atau sombong. Kenapa? Karena dia merasa apa? Bahwa dia telah unggul, dia telah menguasai ilmu, dia telah dia telah menguasai ilmu daripada yang lain. Sehingga apa? Sehingga rasa tersebut menimbulkan rasa sombong. Ya, dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Gitu. Sehingga apa? Sehingga akhlaknya itu kurang. Ya, sombong itu kan termasuk sifat yang buruk. Berarti otomatis akhlaknya tidak baik. Tetapi ketika orang yang berakhlak, orang yang memiliki sopan santun, budi pekerti yang baik, sudah pasti dia berilmu. Kenapa? Dengan akhlak yang dia punya, dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik, dan dia imbangi dengan ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dia kuasai, dia akan memiliki karakter seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi ketika dia semakin menguasai ilmu, dia akan semakin rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini harus kita camkan baik-baik. Jadi mu'adib itu adalah orang yang memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan, tetapi dia memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, ya. Gitu. Karena ini harus kita ingat baik-baik. Buya Hamka itu pernah berkata, orang yang berakhlak mulia sudah pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Ini harus kita pahami betul. Lanjut ke slide yang kedua berikutnya. Pengertian tujuan. Tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Pendidikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berproses melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang bertahap dan bertingkat pula. Jadi apa? Pendidikan itu, tadi kita sudah mempelajari pengertian pendidikan. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan. Ya. Jadi pendidikan itu sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik kepada anak didiknya untuk membentuk suatu karakter, ya, suatu perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, ketika cara itu dilakukan atau metode itu dilakukan, tujuan untuk apa? Nah, guru itu harus tahu tujuan dia mengajar, tujuan dia mendidik itu untuk apa. Tentu untuk kemaslahatan, untuk perkembangan perilaku atau karakteristik anak tersebut. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan. Ya, guru menyampaikan ilmu, tujuan untuk apa? Untuk anak yang menjadi pintar, anak yang cerdas. Guru mendidik anak supaya anak itu menjadi anak yang baik. Tujuan untuk apa? Untuk agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti, anak yang pintar, anak yang soleh dan soleha, anak yang memiliki budi pekerti yang baik, tidak bandel, tidak songong, sopan sama orang tua. Jadi itu ada tujuan-tujuan. Tidak sembarang begitu aja. Guru harus tahu tujuan dia dalam mendidik dan mengajar itu untuk apa. Nah, dalam bahasa Arab, ya, istilahnya berkaitan dengan tujuan pendidikan antara lain an-niyat, al-iradah, al-ghordu, al-qasdu, al-hadaf, al-goya. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan goal, purpose, objective. Nah, ya. Oke. Jadi tujuan dari pendidikan itu adalah
untuk menciptakan ya kader-kader atau calon-calon pemimpin yang memiliki budi pekerti atau akhlak yang baik. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan yang sangat penting dan guru harus tahu itu tujuannya. Baik, selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab pendidikan disebut tarbiyah yang berasal dari kata robba yarbu atau robba yurabbi yang berarti bertambah dan bertumbuh, memperbaiki, menuntun, menjaga, memelihara. Menurut Abdurrahman Albani, dari kata-kata tersebut disebutkan bahwa pendidikan itu memiliki 4 unsur: menjaga, memelihara fitrah anak menjelang balik, mengembangkan seluruh potensi, mengarahkan seluruh fitrah, proses ini dilakukan secara bertahap. Nah, jadi tadi kita telah bahas tentang pendidikan. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang pendidikan Islam. Tadi secara global, secara umum pendidikan itu apa sih? Apa pengertian pendidikan? Apa tujuan pendidikan? Apa fungsi pendidikan? Nah, sekarang kita bahas tentang pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam adalah ya sebuah metode ya atau cara untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, ajaran-ajaran Islam ya kepada seorang anak atau anak yang diajar, agar anak tersebut ya dia memiliki karakteristik yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang mulia, yang baik, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta agar anak tersebut tidak melenceng dari akidah atau keyakinannya dan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena yang menjadi pegangan kita itu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, guru itu harus menuntun anak, membimbing anak agar anak tersebut tidak melenceng dari akidahnya dan dia berpegang pada kitabnya Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah pegangan kita sampai hari kiamat. Nah, jadi arti pendidikan Islam ini adalah sebuah cara atau metode yang disampaikan atau diberikan oleh sang guru untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman. Contoh misalkan seperti ini. Mengajarkan anak untuk tidak memiliki sifat riya. Nah, riya ini kan ada sebuah perilaku tercela. Nah, bagaimana agar anak tersebut ketika melakukan suatu amal untuk kebaikan, dia tidak memiliki rasa riya, memiliki sifat rendah hati atau tidak sombong, jujur, sopan santun, tanggung jawab. Nah, itu ada sebuah karakter yang harus ditanamkan oleh anak. Itu adalah karakter dasar. Anak harus punya dan itu harus ditanamkan sejak kecil. Jadi pendidikan Islam itu adalah suatu metode atau cara yang disampaikan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Ya, nilai-nilai keislaman itu harus disampaikan betul-betul ya agar anak tidak melenceng akidahnya. Oke, selanjutnya adalah dasar tujuan pendidikan Islam. Nah, tadi pengertian, sekarang dasar tujuan. Dasar tujuan pendidikan Islam yang dimaksud sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya akan memancar ilmu-ilmu pengetahuan dan tentunya telah diyakini kebenaran dan keabsahannya. Di antara dasar dan tujuan pendidikan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Nah, jadi dasar dari tujuan pendidikan Islam itu kita merujuk pada 3 hal, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Ini harus kita pegang betul-betul yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya, karena Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para umatnya kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran adalah pegangan kita sampai hari kiamat. As-Sunnah, Al-Hadis, dan ijtihad. 3 komponen ini harus kita pegang betul-betul. Ini adalah dasar tujuan pendidikan Islam supaya seorang anak yang diajarkan itu dia memiliki nilai-nilai keislaman dan dia berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahapan tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tujuan akhir, pada dasar tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranan sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi apa? Ya, jadi tujuan kita itu diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu telah menciptakan manusia itu
tidak lebih dan tidak kurang, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Ketika seseorang lahir, yang menjadikan dia Nasrani, dia Yahudi, dia Islam, itu adalah orang tuanya. Anak yang terlahir itu dalam keadaan suci atau fitrah. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia, ya, Allah menciptakan manusia ketika dia lahir, dia muncul di dunia, di alam dunia. Tujuan itu apa? Untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk dia beribadah kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Arti bertakwa di sini adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Itu adalah tujuan akhir kita hidup di dunia ini. Karena di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia itu tidak selamanya. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Nah, tujuan kita hidup di dunia, tujuan kita diciptakan untuk mengabdi, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Contoh sholat. Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh. Ya. Allah tidak butuh sholat kita. Kita tidak mengerjakan sholat, Allah tidak masalah. Ya. Itu semua tergantung dari kita. Ya. Kalau misalkan kita di dunia kita banyak berbuat maksiat, berarti otomatis amalan buruk kita lebih berat daripada amalan baik kita. Maka tujuan kita hidup di dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, tidak zalim kepada orang. Itu fungsi dan tujuan hidup kita. Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, kepribadian peserta didik sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Kalau tujuan akhir, ini tujuan umum. Ya. Ketika anak lahir, anak itu tidak hanya sekedar diurus, tidak hanya sekedar diberi makan, tetapi juga dididik. Kalau anak lahir dan orang tuanya hanya memberikan makan, ngurusin dari kecil sampai gede, tidak dididik akhlaknya, tidak dididik perilakunya, jangan heran dan jangan disalahkan ketika anak itu tumbuh dewasa, dia tidak pernah diajarkan atau dididik oleh orang tuanya, sehingga apa? Dia menjadi anak yang berperilaku buruk, bandel, kurang ajar sama orang tua, songong segala macam. Nah, itu adalah PR terbesar bagi orang tua. Ketika anak dilahirkan, tidak hanya sekedar diberi makan, tidak hanya sekedar diurus sampai besar, tapi juga dididik. Ditanamkan karakter-karakter dasar perilaku yang baik. Ya. Orang tua harus bersikap tegas. Tidak boleh orang tua itu kalah sama anak. Karena orang tua itu sebagai pendidik, ya, sebagai sebagai pendidik pertama dalam kehidupan anak. Ya. Jadi orang tua di sini sangat berperan penting. Orang tua mendidik anak, mengawasi anak, mengontrol anak ketika dia di rumah. Guru mengontrol dan mendidik anak di lingkungan sekolah. Nah, tujuan khusus itu bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan selama masih berpijak pada kerangka tujuan tertinggi terakhir dan umum. Artinya apa di sini? Tujuan khusus itu bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu disesuaikan. Nah, jadi artinya ketika anak itu dididik, banyak pengaruh-pengaruh dari luar, ya, banyak pengaruh di luar, sehingga orang tua itu harus benar-benar memperhatikan anak, mengawasi anak agar anak tersebut tidak terbawa arus yang negatif. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan itu juga mendukung dari segi psikologi perkembangan anak atau perilaku atau karakter anak. Kalau lingkungannya baik, anak akan terbawa pada lingkungan yang positif. Tapi ketika anak berada di lingkungan negatif, anak akan terbawa kepada lingkungan yang negatif. Oke, selanjutnya itu tujuan pendidikan Islam, ya, untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan itu harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, keilmiahannya, bahasanya, baik secara individual maupun kelompok. Jadi, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah agar berkembangnya seluruh aspek kehidupan, baik dari segi spiritual. Spiritual itu artinya semangat, ya. Semangat di sini tuh luas.
semangat dia dalam mengembangkan potensi atau ilmu, semangat dia dalam belajar, ya, semangat dia dalam bersosialisasi, berkawan, ya, intelektual, agar intelektualnya, kecerdasannya ini berkembang, ya. Nah, ketika anak itu lahir, dia harus dididik, dan guru itu juga harus bisa mengetahui psikologi perkembangan anak. Anak yang berumur 5 tahun tidak mungkin diajarkan pelajaran sekelas dengan tingkat kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Anak berusia 5 tahun harus diajarkan guru menjadi seorang ibu atau orang tua, seperti orang tua kandung. Pendekatan yang harus benar-benar dilakukan secara maksimal oleh anak ketika dia berusia 5 tahun. Ya, belajar dengan bermain itu akan membuat anak itu menjadi nyaman dan senang. Ya. Nah, ketika anak beranjak masuk ke tingkat SD, nah, baru dari kelas 1, 2, 3 sampai 6 itu ada tahap-tahap atau tingkatan-tingkatan pembelajaran yang bermula dari mudah, sedang, kemudian susah. Ya, sesuai dengan psikologi perkembangan anak. Gak mungkin anak usia TK diajarkan pelajaran kimia, gak mungkin anak usia SD kelas 2 diajarkan pelajaran matriks atau pelajaran fisika, nggak mungkin. Ya, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi begitu. Ya, oke, lanjut. Menurut Omar Muhammad, tujuan pendidikan Islam memiliki 4 ciri pokok: sifat yang bercorak agama dan akhlak, sifat kemenyeluruhan dan mencakup segala aspek pribadi pelajar, sifat keseimbangan kejelasan, sifat realistik dan dapat dilaksanakan. Nah, oke. Selanjutnya, menurut Dr. Muhammad Al-Barsi berpandangan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah. Ada tujuan utama pendidikan Islam. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah, jadi pendidikan Islam itu kan tadi kan pengertian kan sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak untuk menanamkan nilai-nilai keislaman atau ajaran-ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, ini adalah tujuan utama pendidikan Islam. Kalau tadi pendidikan itu sebuah cara atau metode yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada anak didik untuk mengubah karakter menjadi nyata tidak baik menjadi baik. Tetapi kalau pendidikan Islam itu adalah sama-sama metode atau cara, tetapi bedanya kalau pendidikan Islam itu dia menanamkan nilai-nilai keislaman. Jadi guru itu harus tahu apa nilai-nilai keislaman itu apa sih, ya, apa yang harus ditanamkan oleh seorang anak agar anak itu menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang soleh dan soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini adalah sebuah PR terbesar tugas kita sebagai calon guru, khususnya adalah calon guru pendidikan agama Islam atau calon guru PAI. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam yang hendak capai yang pertama kesempurnaan manusia, yang puncaknya adalah dekat kepada Allah, kedua kesempatan manusia yang puncaknya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi manusia hidup di dunia itu, ya, dia memiliki manusia ketika hidup dunia itu, ya, tidak lain dan tidak kurang hanya untuk beribadah kepada Allah. Amalan-amalan yang dia bawa itu tergantung dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Kalau amalan dia baik, bagus, baik, amalan dia itu banyak dan amalan buruk itu sedikit, insya Allah niscaya dia akan bahagia dunia akhirat. Tapi ketika orang itu selama di dunia itu melakukan kemaksiatan terus, ya zalim kepada orang, ya amalan buruk itu banyak ketimbang amalan baiknya. Jadi yang menentukan manusia itu masuk ke dalam neraka atau surga itu tergantung dari amal perbuatan kita yang kita bawa. Kita hidup di dunia itu mau apa sih? Gak usah sombong. Jasad kita itu punya Allah kok. Allah kapan mau ngambil tuh bisa aja. Terserah Allah. Ya, jadi kita tuh jangan sampai sombong, jangan sampai takabur. Ya, di dunia itu hanya fata morgana, hidup sementara waktu. Hidup sementara waktu. Ya, yang abadi itu nanti di sana di akhirat. Maka ya tujuan kita hidup di dunia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Oke, lanjut. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini menurut tokoh-tokoh Islam, Abdurrahman Sholeh Abdullah, bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan tujuan pendidikan jasmani, rohani, akal, tujuan sosial.
Nah, menurut Atiyah Al-Barshi, 5 tujuan yang asas bagi pendidikan Islam itu membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat, persiapan untuk mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah, menyiapkan profesionalisme subjek didik. Nah, jadi dari tujuan pendidikan Islam menurut Atiyah Al-Barshi yaitu membentuk akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, yang tadi saya bilang, artinya apa? Ketika orang di dunia itu, ya, dia harus mempersiapkan segala ilmu, segala bekal, apa yang mau dia bawa nih. Ketika seorang itu mati, nah, berarti dia akan membawa amalan yang dia telah perbuat di dunia. Ya, ini yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah nanti untuk menentukan apakah manusia tersebut masuk ke dalam surga atau neraka. Nah, ya, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka jangan sampai kita menjadi manusia yang membangkang. Jadilah manusia yang bertakwa, manusia yang taat, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan, menjauhi segala perbuatan maksiat. Nah, kita hidup di dunia ini mencari rezeki. Rezeki itu telah diatur oleh Allah. Nah, telah diatur bagaimana kita untuk mencari. Kalau misalkan kita hanya diam di rumah, tidak bekerja, tidak mau berusaha, tidak ada ikhtiar, ya kita tidak akan mendapatkan. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Orang bayi lahir itu telah ditentukan rezeki kamu sekian. Ya, kamu mati tanggal sekian, umur sekian, rezeki kamu sekian, itu telah diatur, telah ditulis. Nah, menumbuhkan semangat ilmiah. Nah, kita itu hidup di dunia itu harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Selain kita itu hidup di itu menjalankan segala perintah-perintah Allah, ya, menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah, kita juga harus menuntut ilmu, belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tolabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya dari lahir sampai kita mati. Menyiapkan profesionalisme subjek didik. Nah, profesionalisme itu adalah sebuah kepribadian yang baik yang harus kita punya. Ketika kita bekerja, kita harus profesional. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus profesional, harus tanggung jawab, harus totalitas, jangan setengah-setengah. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan dari tujuan pendidikan Islam itu, satu, mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Nah, artinya agar peserta didik itu taat, patuh menjalankan semua ajaran-ajaran agama Islam dan memiliki budi pekerti yang baik, akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu harus menjalankan. Ya. Tidak berbuat kemaksiatan, ya. Guru menyampaikan pendidikan Islam, mengajarkan anak untuk sholat tepat waktu, ya, melatih anak untuk belajar puasa, melatih anak untuk bersedekah, mengajarkan anak untuk bersedekah, melatih anak untuk apa lagi? Untuk menghormati orang lain. Nah, itu adalah sebuah tujuan dari pendidikan Islam. Yang kedua, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dari segi jasmaninya, rohaninya, emosional maupun intelektual. Jadi guru itu harus bisa mengembangkan anak didiknya, membawa anak didiknya untuk bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Jadi guru itu harus tahu kemampuan setiap anak didik. Kamu pandai ini, kamu punya talenta di sini, ayo kembangkan nih anak. Guru harus menuntun. Kalau guru nggak nuntun, anak itu nggak akan bergerak. Karena apa? Karena cenderung anak itu takut, malu. Tapi ketika dia tuh diajak oleh guru, diayom, dibina, dibimbing, anak akan merasa pede, akan merasa nyaman. Nah, ya, jadi potensi-potensi yang dimiliki anak, kita sebagai guru harus bisa mengajak, mengembangkan, ayo kembangkan, ayo gali. Gitu ya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba dan khalifah Allah yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Tanggung jawab. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, dia harus tanggung jawab. Ya, harus menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Ya. Itu adalah cara untuk melatih kedewasaan. Nah, tanggung jawab itu adalah sebuah karakter yang harus dimiliki. Orang melakukan sebuah kesalahan, tanggung jawab, selesaikan dengan cara kita sendiri. Jangan lari dari masalah, jangan menghindar dari masalah. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita. Otomatis kita pun juga harus mencontohkan, tidak hanya sekadar ucapan, tetapi bukti atau perilaku kita.
mencontohkan kepada anak didik agar anak didik itu mencontoh kita, agar anak didik itu menghargai kita. Ya, ini adalah tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, itu terakhir mampu bersikap mandiri, menyesuaikan diri dan memenuhi tuntutan hidup dan tantangan zaman. Jadi anak itu dilatih untuk tidak manja. Dia harus mandiri, tidak cengeng. Ya, tidak cengeng. Dia harus mempunyai mental yang kuat. Dia harus bisa bersosialisasi. Dia harus bisa bergaul. Ya, tidak hanya murung di kamar, bermain gadget, bermain HP, sehingga apa? Sehingga hubungan sosialisasi dengan lingkungan sekitar kurang, nggak boleh. Orang tua tuh harus mendidik anak supaya dia tuh bisa bersosialisasi. Berorganisasi itu kan kita kan bersosialisasi, ya. Kita menyampaikan sebuah pendapat, kita bersosialisasi, bertukar pendapat. Nah, itu sebuah kegiatan yang positif. Jadi orang tua itu harus mengarahkan anak jangan sampai dia hubungan hablum minanas dia dengan manusia itu kurang. Dia harus bisa bersosialisasi, bergaul, tentunya bergaul yang positif dan tidak yang negatif. Harus mandiri, segala sesuatu dilakukan dengan sendiri, tidak manja, tidak cengeng. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit orang tua, nggak boleh. Ya, orang tua itu harus bersikap tegas. Tegas bukan berarti galak, tegas bukan berarti jahat, tegas bukan berarti kejam, tapi tegas itu untuk membentuk mental sang anak supaya anak itu nurut sama orang tua, anak tidak membangkang kepada orang tua, anak patuh, taat, menghargai orang tua, dan memenuhi tatanan hidup dan tantangan zaman. Ya, kita ini hidup di ini untuk mempersiapkan segala tantangan zaman. Kalau kita dari muda kita berleha-leha, bersenang-senang, siap-siap di masa tua kita akan dipermainkan oleh dunia. Kalau kita berleha-leha, kita sekolah kita berleha-leha, nggak benar, asal-asalan, nggak mau belajar, ya nggak mau menuntut ilmu, siap-siap di masa tua nanti kita akan dipermainkan oleh dunia. Karena dunia ini semakin tahun semakin berjalan, itu akan semakin berkembang. Persaingan semakin ketat. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita yang akan habis nanti. Ya, maka harus dipersiapkan benar-benar ya dari segi mental, pendidikan kita supaya apa? Ketika di masa tua nanti kita tidak dipermainkan. Kita tidak kalah dalam kompetisi atau persaingan. Kita kaya akan ilmu. Dengan ilmu orang akan bisa mencari harta. Ya, karena apa? Ilmu yang harus kita bawa, ilmu yang harus kita punya. Ya, karena menurutmu tidak ada batas. Tantangan zaman semakin berat. Kalau anak itu tidak dilatih atau tidak dididik dengan keras, dengan tegas, dia bermental lembek, siap-siap anak tersebut dia akan dipermainkan di masa yang akan datang. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.